Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai Shopee, yaitu tentang menaikkan omset di Shopee dengan cara beriklan. Oke, simak terus ya. Oke guys, setelah saya cek dan lihat, ternyata kalau saya mau menjelaskan mengenai iklan di Shopee, ternyata perlu saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, video ini adalah bagian yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman mau tetap stay tune dan teman-teman dapat info mengenai part berikutnya, bagian berikutnya, jangan lupa teman-teman subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu nih kalau kami ada upload tentang video yang berikutnya. Oke, nah guys gini, video kali ini kita akan membahas mengenai ini, iklan Shopee. Sebelum bahas teknis iklan Shopee, video bagian satu ini saya akan membahas mengenai konsepnya dulu. Ya, jadi konsepnya mengenai iklan di Shopee. Oke. Mengenal konsep iklan di Shopee. Oke. Pertama kita mau lihat dulu nih, tampilan iklan di Shopee itu sebetulnya seperti apa. Ya. Nah, tampilan iklan di Shopee itu kita bagi dua, teman-teman. Di desktop ya, di desktop PC sama di smartphone. Ya, jadi kalau customer lihat di handphone sama lihat di desktop, tampilan iklannya tuh beda. Bedanya gimana? Seperti ini contohnya. Oke, jadi misalkan nih Shopee ya. Ini Shopee, misalkan saya ketik celana panjang, misalkan. Oke, ini saya pindah dulu. Oke, nah teman-teman kalau ngelihat ini celana panjang, ya, teman-teman lihat nih, iklan itu tampil di baris pertama. Ada tulisan iklan, ya, di mouse saya teman-teman lihat di kursor saya ada tulisannya iklan di sini. Kanan bawahnya setiap ini ada tulisan iklan, 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 iklan. Berarti baris pertama ini adalah khusus iklan. Ya, ini tampilan di PC atau di laptop tampilannya seperti ini. Oke, nah lalu teman-teman akan lihat lagi ada tulisan iklan itu di bagian paling bawah. Nah, di baris paling bawah ini tulisannya iklan, 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 iklan. Oke ya. Jadi iklan di paling atas sama paling bawah. Oke. Itu di desktop. Kalau saya buka ini di handphone ya. Di handphone tampilannya beda, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau saya buka di handphone ya. Buka di handphone, saya tulis celana panjang, tampilannya seperti ini. Ini paling atas iklan dan iklan, betul ya? Iklan dan iklan. Lalu, ya ini kursor di kanan bawah ada tulisan iklan ya. Lalu teman-teman scroll ke bawah, di baris kedua tidak ada iklan, betul ya? Teman-teman scroll lagi ke bawah, di bagian kanannya ada tulisan iklan. Ya, cuman di sebelah kanan. Lagi, ini tidak ada. Lalu bawah lagi, di bagian kanan ada tulisan iklan. Jadi, dia skip satu, teman-teman. Di sini tidak ada tulisan iklan. Bawahnya lagi ada tulisan iklan, tapi sebelah kanan doang. Ya, cuman produk yang sebelah kanan, produk kiri nggak ada tulisan iklan. Lalu bawahnya lagi skip lagi, ini pasti nggak ada. Lalu turun lagi, kanan iklan. Ya, jadi ini skip lagi, ini kanan iklan. Jadi teman-teman paham ya? Beda model iklannya. Kalau di desktop tadi di baris paling atas dan baris paling bawah. Tapi kalau teman-teman buka di smartphone, di handphone, di iPhone, di Android, tampilannya seperti ini teman-teman. Iklannya akan selalu muncul dengan lompat satu iklan, lompat satu iklan, lompat satu iklan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya jelaskan ini supaya teman-teman paham dulu nanti kalau ngiklan itu munculnya di mana. Oke. Nah, ini iklan yang munculnya seperti ini di desktop dan di handphone yang modelnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika klik celana panjang, teman-teman enter lalu keluar begini. Ini namanya iklan kata kunci. Oke, iklan kata kunci atau keyword. Ya, ini nanti saya
Oke, ini saya di tempat kedua nih jenis iklan Shopee. Yang pertama iklan kata kunci atau keyword. Nah, muncullah seperti itu teman-teman. Oke, lalu berikutnya saya ganti lagi ya. Saya ganti lagi ke defaultnya Chrome. Oke, ya. Lalu berikutnya iklan muncul di mana lagi sih? Ini kita balik ke desktop ya teman-teman ya. Tadi saya menjelaskan iklan kata kunci di desktop dan di handphone. Kita balik lagi ke desktop. Kita mau lihat iklan itu muncul di mana lagi. Nah, saya coba klik salah satu produk ya. Saya klik yang ini ya, yang tidak ada tulisan iklan ya, karena saya ngerti kalau saya klik yang atas, orang ini akan bayar begitu saya klik. Jadi saya klik yang bawah ya. Karena sama-sama pengiklan jadi kita mesti saling memahami teman-teman ya. Oke, ini kita klik di sini. Misalnya kita klik. Nah, iklan itu akan muncul juga di sini teman-teman. Di tiap produk-produk yang ada. Munculnya di mana? Kita scroll ke bawah. Oke. Terus ke bawah terus. Jalan. Apakah yang ini? Bukan. Ini adalah produk lain dari toko ini. Jadi selain jual yang ini. Selain jual barang yang ini nih. Celana chino nih. Celana chino original. Selain jual celana chino original. Itu dijelaskan kalau ini adalah produk lain dari toko ini. Dia jual macam-macam ini juga nih. Semua macam-macam. Kalau mau lebih jelas bisa lihat semua. Klik ini. Nah, lalu di bawahnya ada produk serupa atau ini nama lengkapnya adalah iklan produk serupa. Ya, saya tulis di sini. Tadi pertama iklan kata kunci, yang kedua iklan produk serupa. Oke, produk serupa. Nah, ini muncul teman-teman, iklan produk serupa. Ya, jadi ini muncul produk-produk, ini ada tulisan iklan ya benar ya. Iklan, ini skip sebelah kanan nanti. Tunggu, ini ada iklan. Nah, ini ada iklan lagi. Oke, jadi ini muncul iklan produk serupa yang sesuai dengan apa sih? Ada kemiripan gambar, kategori, caption. Setahu saya 3 itu ya. Kategori, gambar, caption. Setahu saya 3 itu. Nanti saya update kalau saya ketemu yang lain lagi. Nah, jadi kemiripan itu yang membuat iklan ini muncul di sini teman-teman. Kalau gambarnya mirip, nanti akan muncul. Kalau captionnya judulnya mirip, akan muncul. Kalau kategorinya mirip-mirip, akan muncul. Nah, ini algoritmanya Shopee yang bikin. Ya, jadi ini algoritmanya tergantung Shopee. Tidak bisa kita tidak bisa memutuskan ini akan muncul di mana, nggak tahu. Jadi ini algoritma Shopee. Oke. Ya, ini lanjut kita lihat ke bawah, udah nggak ada lagi. Ya, iklan produk serupa. Nah, sekarang tampilannya gimana kalau di handphone? Saya ganti ke handphone. Oke, ini produknya sama yang tadi. Halamannya sama persis seperti yang tadi, tapi saya ganti tampilan di handphone. Ya, saya ganti tampilan handphone. Ini kita scroll ke bawah. Oke, ini pilihan toko, lanjut terus sampai bawah. Oke, ini produk lain dari toko ini sama kayak tadi ya. Produk lain dari toko ini. Lalu inilah kita muncul produk serupa, iklan produk serupa. Ya, ini tampilan handphone ya. Iklan produk serupa, ini iklan. Lalu digeser kanan. Ini ada iklan lagi. Geser kanan, nah teman-teman bisa cek ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau di ini ada tulisan tambahannya, kamu mungkin juga suka ya, bla 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 lah. Di sini ada iklan juga kalau teman-teman lihat di handphone. Saya turunin lagi, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini ada iklan di sini. Iklan, scroll ke bawah iklan, scroll ke bawah iklan, scroll ke bawah iklan, iklan. Mana lagi tuh? Iklan, nah dan lain-lain. Oke. Nah, itulah teman-teman tampilan iklan di Shopee. Ya, jadi kurang lebih itu tampilan iklan di Shopee. Oke, nah berikutnya kita mau lihat ini.
Oke, berikutnya saya bahas ini, manfaat beriklan di Shopee. Ya, jadi kalau teman-teman kebiasaan ngiklan di Facebook Ad, nah di Shopee ini agak sedikit beda teman-teman. Kenapa berbeda? Karena kalau di Facebook Ad itu kita menggiring customer untuk yang awalnya hanya melihat, menjadi tertarik, lalu menggiring mereka untuk menjadi beli. Ya, jadi kita bikin image yang bagus, video yang bagus, rundown-nya, funnelingnya kita bikin sebagus mungkin. Nah, tapi kalau beriklan di Shopee, ya, beriklan di Shopee itu yang kita iklankan itu mereka eh, kemungkinan besar itu akan membeli. Jadi orang yang ke Shopee itu kemungkinan besar membeli. Beda kalau di Facebook itu mereka masuk ke Facebook atau masuk Instagram itu kadang hanya untuk bersosialisasi. Tapi kalau ke Shopee kemungkinan besar beli. Oke, nah sekarang konsepnya adalah kita beriklan di mereka yang mau beli. Jadi kita tidak perlu bikin funneling yang panjang-panjang, kita tidak perlu membuat sesuatu yang image yang terlalu berlebihan, ya. Tapi yang kita perlukan adalah image tentang produk yang menarik, image tentang produk yang memberikan informasi menarik tapi tidak terlalu berlebihan untuk mereka mengeklik. Paham sampai sini maksudnya ya? Untuk mereka mengeklik. Nanti kalau teman-teman mau coba, nanti di video berikutnya saya jelaskan cara teknisnya beriklan di Shopee. Nah, teman-teman waktu ini sebelum beriklan, teman-teman mesti paham. Kalau beriklan di Shopee, itu tujuannya ada dua, teman-teman. Ya, tujuannya ada dua. Jadi tujuannya yang pertama adalah itu supaya iklannya diklik dan berjualan. Oke, jadi teman-teman pasang iklan celana panjang misalkan. Nah, teman-teman tujuan beriklan adalah iklan celana panjang itu diklik dan teman-teman berjualan. Ada konversi mengenai celana itu. Oke, itu tujuan yang pertama ya, manfaat. Saya tulis lebih detail, manfaat atau tujuan beriklan di Shopee. Ya, diklik produknya, diklik iklannya dan berjualan. Tapi ada manfaat kedua, teman-teman. Beriklan di Shopee. Diklik dan kita mendapat traffic. Oke, ya ini terus terang ini lebih susah di tracking kalau di sini ya. Ya, nanti kalau teman-teman diklik dan berjualan itu akan ini akan kelihatan. Ya, orang yang ngeklik dan berapa yang beli itu akan kelihatan. Tapi ada juga diklik dan kita mendapat traffic. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Maksudnya adalah ketika iklan kita diklik, iklan kita celana panjang diklik, otomatis orang itu akan melihat produk kita dan penasaran biasanya akan melihat toko kita. Karena bagusnya Shopee adalah mereka per tokonya itu jelas. Jadi habis lihat produk bawahnya kunjungi toko. Itu bagusnya Shopee. Nah, begitu orang klik produk terus mereka biasa klik kunjungi toko. Begitu mereka kunjungi toko itu kita dapat traffic, ya. Traffic, namanya kita dapat traffic karena kita dapat traffic kunjungan. Kita dapat kunjungan. Nah, orang yang sudah melihat produk klik toko, biasanya mereka akan melihat barang-barang yang ada di toko kita. Ya, melihat barang di toko kita, oh ternyata ada jaket bagus misalkan. Ada jaket bagus, akhirnya dia jadinya beli jaket. Paham maksud saya sampai sini teman-teman ya? Ini kita perlu tahu juga tentang konsep ini. Jadi yang diklik iklan celana panjang, yang closing jaket. Begitu kita lihat analisa laporan iklan di Shopee, apakah ada terjadi penjualan di iklannya? No. Tidak terjadi penjualan karena iklannya celana panjang. Terjadi klik tapi tidak terjadi penjualan. Karena iklan itu hanya memberikan traffic supaya customer masuk ke toko kita dan yang laku jaket. Paham sampai sini maksud saya teman-teman ya? Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau beriklan di Shopee. Kok ini nggak ada pesanan-pesanan, nggak closing iklan saya. Bisa jadi yang closing bukan celana panjang, tapi jaket. Karena kalau
traffic seperti itu, si Shopee nggak ngedetect. Jadi kalau misalkan yang diklik celana panjang dan itu terjual, Shopee akan ngedetect. Akan ada laku, ada konversi. Tapi kalau diklik celana panjang tapi yang laku jaket, istilahnya ada referral di situ ya. Dari iklan itu, nah itu di Shopee tidak akan terdetek. Tapi kita akan mendapat konversi dan mendapat keuntungan. Oke? Nah, semoga teman-teman sampai sini paham ya. Karena ini agak tricky dan tidak semua orang paham mengenai konsep ini. Karena semua orang kadang-kadang berpikir, kok iklan saya nggak jalan, iklan saya nggak laku ya. Padahal di iklan kita dapat traffic. Gitu ya. Oke, nah. Sampai sini dulu teman-teman videonya, video bagian 1. Oke, saya percaya teman-teman pasti, wah ini nanggung sekali videonya. Ya, tapi memang sengaja saya pisah teman-teman. Saya pisah karena nanti saya pisah yang antara konsep dan teknis. Jadi nanti di bagian kedua saya akan jelaskan secara teknis. Saya nggak tahu nanti sampai bagian kedua apa ada ke bagian 3, 4. Tapi akan saya coba pilah-pilah untuk supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mencerna dan untuk menerima apa yang saya jelaskan di video ini. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Ya, sampai jumpa di bagian yang kedua. Jangan lupa subscribe channel ini. Silahkan like, share, komen kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-request. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa like dan follow fanpage kami ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.